Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, di malam ini, kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Ipan dan nanti dimoderatori oleh Ibu Boop ya. Saya di sini sebagai hostnya dengan partisipan ada 7 orang. Eh, Untuk selanjutnya, video conference ini akan dipimpin oleh moderator kita, Ibu Oop Propia. Untuk Ibu Oop, saya persilakan. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersama lagi. Meskipun kita berjauhan ya, tapi kita terasa dekat dengan adanya Vicon ini. Serta yang saya hormati, Ibu Bapak yang saya banggakan, pemateri saat ini yaitu Bapak Ipan Herfian Sobirin, SS SPD, ya. Beliau bekerja di SMKS Kesehatan Parigi. Setelah Pak Ipan ini akan membawakan materi tentang pandemi corona yang saat ini memang sedang melanda sebagian besar negara-negara di dunia ya, termasuk di Indonesia. Nah, relasi tentang COVID-19 ini memang sangat kita perlukan untuk membuka wawasan kita sehingga kita bisa waspada juga kita bisa memahaminya dengan benar sehingga tidak ada kesalahpahaman seperti yang terjadi di masyarakat. Baik Ibu Bapak hebat yang saya hormati, kita mulai saja paparan materinya yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Ipan. Pada Bapak Ipan disilahkan. Ya, Pak Ipan sudah bisa masuk ini suara saya? Ya Bu, bentar Bu. Selamat datang, ini sudah ada 9 partisipan. Ya. Terima kasih kepada Bu Oop Propia SPD sebagai moderator pada kesempatan malam ini yang sudah memberikan waktu terhadap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu guru yang hebat, serta video conference pada kesempatan kali ini. Bu Oop? Ya, oke. Lanjut ya. Bapak Ibu guru yang hebat, peserta Vicon video conference pada kesempatan malam ini, alhamdulillah saya Ipan Herfian Sobirin diberikan kesempatan sebagai presenter. Pada intinya yang memaparkan hal-hal yang sedang viral, ya intinya bahwa COVID-19 atau wabah corona ini sedang melanda berbagai daerah ya, termasuk di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 khususnya mungkin di dunia pendidikan. Baiklah Bapak Ibu hebat partisipan yang hadir, rumitnya penanganan wabah COVID-19 membuat para pemimpin dunia ya, termasuk di Indonesia Bapak Presiden Jokowi itu menerapkan berbagai kebijakan yang betul-betul super ketat ya.
dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yang paling viral adalah social distancing. Ya. Ini mungkin pilihan berat ya bagi beberapa negara, ya, karena berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, ya, dan segi lainnya. Ya, pada intinya social distancing yang memang sebetulnya dianggap salah satu cara yang paling efektif, tapi memberikan dampak buruk bagi segala aspek kehidupan. Kurang lebihnya akan saya coba tampilkan. Izin untuk share konten, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, dampak pandemi COVID-19 ya, yang dikenal juga sebagai virus corona ya, karena itu pembawanya. Nah, salah satu cara ya tahapan yang digunakan terapkan beberapa pemerintah termasuk Indonesia adalah social distancing. Nah, kebijakan social distancing ini berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi ya yang paling terasa dampaknya karena ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan terputusnya kebutuhan primer ya manusia. Nah, tak terkecuali bidang pendidikan ya, ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah madrasah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Nah, ketidaksiapan stakeholder sekolah ataupun madrasah melaksanakan pembelajaran daring inilah yang menjadi faktor utama kekacauan Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun Mas Menteri ya dalam hal ini pemerintah sebetulnya sudah memberikan beberapa alternatif yang cukup mudah berkaitan tentang penilaian terhadap siswa ya sebagai syarat kenaikan ataupun kelulusan ya, dari lembaga pendidikan ya di saat situasi darurat seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak yang pengennya mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung dan yang menjadi pilihan adalah pemanfaatan teknologi. Nah, seperti halnya dengan adanya virtual batch ya, ini merupakan sebagai salah satu cara ya untuk mengefektifkan pembelajaran. Nah, namun tanpa kita sadari ternyata banyak faktor juga Bapak Ibu sekalian yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran. Mari kita lanjutkan. Nah, beberapa faktor penghambatnya diantaranya yang pertama adalah penguasaan teknologi yang masih rendah. Ya. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga, jaringan internet. Nah, akan kita kupas lebih lanjut berkaitan dengan penguasaan teknologi yang masih rendah ya. Harus kita akui bahwa tidak semua guru melek akan teknologi. Ada istilah dikenal dengan generasi X, ya maksudnya Bapak Ibu guru yang kurang lebih seperti termasuk sebetulnya seperti saya sendiri gitu ya. Saya kelahiran 80 sedikit lah, lebih sedikit, tapi insya Allah ya, karena Bapak Ibu guru ya atau pendidik itu manusia pembelajar, dalam artian tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu ya. Sebagai pendidik, Bapak Ibu guru, kita semua harus selalu belajar dan belajar. Nah, teknologi yang masih rendah ini tidak hanya menjadi hambatan bagi guru
ya, karena bagi para siswa pun hampir sama dialami ya. Karena tidak semua siswa itu terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mohon maaf bagi mungkin para siswa yang berasal dari golongan menengah ke bawah, itu mungkin akan sedikit waktunya, atau kalau kehidupan sehari-harinya tidak akan banyak waktu untuk menggunakan teknologi. Yang kemudian yang berikutnya, keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, Bapak Ibu, kepemilikan perangkat pendukung teknologi menjadi masalah tersendiri. Jadi bukan rahasia bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah, ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang memang sudah menjadi aparatur pemerintah atau ASN, ya, itu mungkin bisa sedikit menyisihkan, ya, untuk meningkatkan grade-nya dengan cara memenuhi sarana dan prasarana. Tapi bagi rekan-rekan yang memang belum mendapatkan kebahagiaan, ya itu menjadi salah satu faktor. Nah, jadi punten boro-boro untuk melengkapi sarana dan prasarana gitu ya. Kadangkala dalam memenuhi kehidupan sehari-hari pun itu masih menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya. Sama dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana terjadi juga pada siswa. Karena tidak semua orang tua mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya berkaitan dengan jaringan internet. Nah, jaringan internet yang dibutuhkan penunjang jadi masalah juga, ya. Permasalahannya adalah kuota, ya. Jadi selain kuota juga mungkin dari jaringan internetnya itu sendiri, karena ada beberapa daerah yang memang ada istilahnya blank spot ya Pak Joni ya. Nah, jadi kalau kita berada di daerah blank spot atau memang misalkan internetnya tidak stabil, mohon maaf, mungkin bisa kita contohkan bahwa ya. Ya, ketika memang kita berada di wilayah yang jaringan internetnya kurang begitu bagus, itu pun menjadi permasalahan dan menjadi hambatan. Nah, termasuk pihak sekolah kalau ingin ya menyediakan jaringan internet yang mumpuni, itu jelas harus menambah anggaran. Namun alhamdulillah Mas Menteri pun termasuk pemerintah gitu ya, itu sudah memberikan keleluasaan kepada pihak satuan pendidikan untuk memanfaatkan BOS atau bantuan operasionalnya dalam rangka mengatasi dampak pandemik dari COVID-19 ini. Yang tadinya bantuan operasional sekolah itu ditentukan juklak-juknisnya, alhamdulillah untuk PBM belajar proses belajar mengajar daring dalam jaringan ini, satuan pendidikan diberikan keleluasaan yang seluas-luasnya untuk menggunakan anggaran. Makanya di beberapa sekolah, hampir semua sekolah akan diwajibkan mulai dari program sanitizing ya. Jadi dengan adanya penyemprotan sanitizer, kemudian pemberian masker di lingkungan sekolah, ya, kemudian pemberian paket kuota terhadap Bapak Ibu guru, bahkan ada yang memang sampai pemberian kepada siswanya. Nah, Bapak Ibu guru hebat bahwa perkembangan zaman akan menutup peradaban ini berdampak pada cara metode pelajaran yang dilakukan. Dalam artian, Bapak Ibu, ya, PBM dilaksanakan secara daring, namun mengingat efektivitas dalam kegiatan transfer ilmu pengetahuan, ya dengan zaman yang serba canggih teknologi ini tidak menutup kemungkinan, gitu ya. Karena kalau di beberapa negara lain itu pembelajaran daring atau dalam jaringan ini sudah tidak asing lagi. Kalau di Indonesia mungkin ya sebelum dampak COVID-19 ini hanya baru menyentuh perguruan tinggi. Tapi alhamdulillah begitu kita
berada dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu guru hebatnya, dengan segala kemampuannya, dengan segala niat dan usaha baiknya, ya, menggunakan berbagai aplikasi, mulai dari meetingnya, pertemuannya, ada seperti yang halnya kita gunakan, ya, ada Webex, ya. Nah ini bisa menjadi hal-hal yang mendukung atau menunjang terhadap proses belajar mengajar. Nah, namun ada hal-hal yang perlu dipahami dan disadari ya oleh stakeholder gitu ya, bahwa dalam pembelajaran daring ini beberapa pihak yang harus menyadari bahwa pendidikan dalam jaringan itu yang pertama adalah orang tua, yang kedua guru, kemudian yang berikutnya sekolah. Mohon maaf saya lupa menampilkan Bapak Ibu, satu lagi adalah pemerintah. Ya. Dalam hal ini pihak orang tua harus sadar bahwa pendidikan anak sejatinya adalah tanggung jawab mutlak orang tua. Ya. Karena sebab di akhirat nanti orang tua akan diberi pertanggungjawaban atas anak mereka masing-masing. Jadi bahwa kegiatan PBM melaksanakan, mohon maaf Bapak Ibu, sampai di mana kita? Bahwa proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring memaksa orang tua ya terlibat langsung dalam kegiatan belajar terhadap anak-anaknya. Nah, dari proses ini itu memaksa orang tua untuk merasakan merasakan bagaimana menjadi seorang guru, seorang pendidik. Tanpa disadari, orang tua itu akan banyak mengalami pengalaman ya ketika mereka mendampingi anak-anaknya. Bahkan rame di berbagai media sosial itu orang tua update ya. Mereka update bagaimana rasanya mendampingi anak-anaknya belajar, bagaimana rasanya mereka ikut terlibat langsung dan bagaimana rasanya mereka menjadi seorang guru gitu ya. Meskipun dibagi itu orang merasa segeralah cepat berlalu COVID-19 ini. Kenapa seperti itu ya? Karena orang tua beberapa di antaranya kurang begitu sabar Bapak Ibu. Ya. Mereka jadi paham betapa mulianya, betapa hebatnya Bapak Ibu guru di sekolah yang mau bersabar menghadapi anak-anak didik. Itu sudah sekali oleh orang tua. Padahal kurang lebihnya proses belajar mengajar daring dan jaringan ini kurang lebihnya kalau tidak salah mulai dari 16 Maret. Sekarang baru tanggal 22 kalau nggak salah Bu ya. 22 April. Jadi kurang lebihnya paling hanya baru 1 bulan, lebih berapa minggu. Itu orang tua sudah merasakan, ya, sudah sangat merasakan dari dampak pandemik COVID-19 ini. Nah, kemudian kalau dari pihak Bapak Ibu guru bahwa pembelajaran daring ini menjadi proses penyadaran ya, peran mereka. Bahwa sebagai guru tidak hanya mentransfer pengetahuan. Kalau perannya hanya seperti itu bisa tergantikan ya dengan sesuatu yang lebih canggih, bahkan mesin pun dalam artian mesin ilmu pengetahuan, internet ya. Yang baiknya adalah kita selaku Bapak Ibu guru sendiri harus yang menguasai atau mengoperasikan mesin itu sendiri. Nah, ini menjadi cambuk bagi Bapak Ibu guru untuk lebih meningkatkan ilmu pengetahuannya, untuk menggali lagi informasi berkaitan tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mentransfer ilmu. Terutama mungkin dalam hal ini ketika pembelajaran
daring atau dalam jaringan. Ya. Akan begitu banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Ya. Alhamdulillah di Virtual Batch ini saya begitu banyak mendapatkan pengetahuan. Banyak sekali ilmu yang ditransfer oleh para partisipan, oleh para peserta Virtual Batch. Ya. Yang kemudian dari pihak sekolah, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekolah sebagai lembaga, ya, sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, itu harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan peradaban manusia, ya, yang pada intinya perubahan tingkah laku manusia itu tidak lepas dari teknologi. Nah, segala aktivitasnya ya jelas harus diikuti oleh pihak sekolah atau pihak madrasah. Dalam hal ini sekolah atau madrasah yang selama seolah tidak berarti. Program-program pendidikan yang biasanya sudah terbiasa dilaksanakan di sekolah madrasah yang dianggap sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, kini pemerintah membatalkan ujian nasional, khususnya ujian nasional berbasis komputer. Padahal Bapak Ibu sekalian, di balik dari penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer ini sudah banyak keringat yang jatuh bercucuran kalau begitu kalau kita dramatisasi ya. Dalam hal ini host di video conference kali ini menjadi tulang punggung dari pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer khususnya di Kabupaten Pangandaran. Pak Joni, ya, berikan aplaus pada Pak Joni, orang helpdesk provinsi. Wow, Pak Joni itu. Jadi Pak Joni paham sekali, ya, para proktor dan teknisi ketika UNBK dibatalkan menjerit, Bu. Ya. Para sivitas akademika bukan menjerit dalam artian tidak ada amplop, tidak ada tidak ada insentif yang didapatkan, tetapi mereka sudah dengan sedemikian gigihnya perjuangan di awal, mulai dari persiapan jaringan, kemudian ada istilahnya, ada sinkronisasi, ada kemarin simulasi, itu semua sama halnya seperti sia-sia. Tapi di balik itu semua kita manut kepada pemerintah yang memang pasti di balik itu ada tujuan yang sangat mulia, dalam artian ingin menjaga warga negaranya supaya memang kita tidak menjadi negara zona merah. Kalau memang wilayah-wilayah provinsi atau kabupaten kita memang sempat, ya, apalagi kami yang berada di perbatasan Kabupaten Pangandaran memang ada beberapa wilayah yang dekat yang sudah zona merah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya, peran pemerintah, gitu ya. Yang terakhir adalah peran pemerintah. Pemerintah itu sangat penting, ya. Pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Ya, semua lembaga pendidikan harus taat dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Nah, ini kembali kepada tadi bahwa pemerintah sudah memberikan kebijakan, sudah membuat kebijakan, khususnya dari Mas Menteri, ya, bahwa segala proses pembelajaran, proses belajar mengajar termasuk dari proses penilaian, ambil nilai dari 1 sampai 5 level SLTA, baik SMA, SMK, dan MA, sementara untuk level SLTP pun, sementara untuk level sekolah dasar itu dari 3 sampai 5. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bu. Masih ada waktu?
Berapa menit lagi? Wow, Pak Joni? Ya, masih banyak. 30 menitan lagi. 30 menitan lagi. Waduh, saya terlalu cepat ini. Iya. Nah, Bapak Ibu, dampak politik di dunia pendidikan memang kalau kita simak ya, sama halnya di media, baik di media sosial maupun ataupun di situs-situs ataupun di informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, mungkin berkaitannya dengan apa? Pandemi corona terhadap dunia pendidikan ini sangat jelas sekali ya, bisa kita lihat mulai dari meeting kedinasan itu semua dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Namun beberapa institusi termasuknya mungkin khususnya pendidikan itu belum bisa memilah dan memilih gitu ya. Ya, media mana yang bisa digunakan sehingga harusnya diikuti atau meeting yang harusnya diikuti oleh lebih dari peserta 100 peserta itu mereka menggunakan media yang kurang tepat sehingga semua berusaha mencoba masuk. Nah, ini menjadi polemik dan menjadi hal yang patut dipikirkan oleh Sivitas Akademika bahwa selalu gali ilmu, lakukan aksi, ya, senantiasa di dampak pandemi COVID-19 ini menjadi celah, menjadi sarana bagi menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ya, apalagi para stakeholder di dunia pendidikan itu memang orang-orang yang memang tadi kami sampaikan ya, manusia pembelajar yang selalu tidak pernah bosan, tidak mengenal usia, tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ya. Ini yang menjadi catatan bahwa virtual learning termasuk dengan adanya virtual bus ini akan begitu banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan sehingga pandemik dari COVID-19 ini tidak menjadi tidak memberikan dampak yang begitu luar biasa. Ya mungkin kurang lebihnya itu Bu Op sebagai moderator kepada para partisipan yang bisa kami sampaikan berkaitan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Mangga kami serahkan kepada Pak. Selanjutnya mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan dari partisipan, mangga. Terima kasih atas paparannya. Jelas ya Pak, bagi kami semua, terutama dampak dari pandemi COVID-19 ini memang cukup dirasakan di lingkungan sekolah ya. Yang betul yang Bapak tadi katakan bahwa terkendalanya yang utama itu dari gurunya sendiri. Jadi masih ada, kalau di saya nih Pak ya, masih ada gurunya juga yang belum memiliki HP Android gitu ya. Betul, Bu. Apalagi harus mengoperasikannya gitu. Sehingga untuk pembelajaran daring itu tidak bisa dilakukan. Selain itu juga orang tua ya itu. Nah ini ada pertanyaan dari rekan kita, yaitu maaf Pak, apa suara saya bisa Iya, agak sedikit diperkeras coba Bu. Harus benar-benar memusatkan perhatian kalau dari Bu Op. ya. Ini tadi ada pertanyaan ya Pak. Jadi kan kalau di kampung gitu ya, tadi sudah Bapak katakan kendalanya yaitu susahnya sinyal, koneksi, internet
tidak semua punya, kan orang tua tidak memiliki sarana prasarana, bagaimana caranya. Woop, suaranya timbul tenggelam, saya kurang begitu. Woop, saya nggak bisa menangkap. Cek Pak Joni. Ya, Kalau kita cukup jelas Pak ya. Boop masih nunggu dulu Boop. Boopnya Ya. masih online, tapi suaranya nggak ada ya, Bu ya? Ya ada suaranya. Tadi mungkin ada pertanyaan atau ada apa Pak? Barusan. Tadi ada pertanyaan. Ada Pak, pertanyaan. Oh ada pertanyaan. Oh iya ya. Terkait dengan sarana prasarana yang tidak dimiliki di kampung. Terkait dengan sarana prasarana yang tidak dimiliki di kampung begitu untuk pembelajaran sehingga susah melaksanakan pembelajaran daring. Bagaimana cara mengatasi? Saya menangkap sampai bagaimana cara, kesannya menghilang Pak. Pertanyaan tadi ada pertanyaan. Iya, jadi gini Pak katanya pertanyaannya. Saya mendengar Mas Sudari pertanyaannya kayak gini katanya. Mungkin infrastruktur jaringan Ya. atau itu kan tidak semuanya sama. Sarana prasarana yang di daerah juga tidak sama dengan yang di kota gitu. Nah, itu mungkin saya juga belum bisa menyimpulkan pertanyaannya gimana atau menanyakan solusinya atau gimana saya juga tahu. Solusinya atau gimana Bu tadi Bu? Atau harus Jadi bagaimana cara mengatasi ya pembelajaran di kampung yang memang sarana prasarana untuk daring itu tidak bisa tidak terjangkau dengan daring memadai, aja Bu ya? tidak memadai, gitu, tidak ada. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Siap. Alhamdulillah ada yang bertanya seperti itu, yang pada intinya tadi di bagian yang ketiga kalau nggak salah itu berkaitan dengan internet, ya berkaitannya dengan jaringan. Nah, kalau berkaitan dengan jaringan memang betul ya, apalagi termasuk kalau Kabupaten Pangandaran ya khususnya mungkin ya, itu dari pemerintah itu sendiri sudah ada usaha ya, sudah ada mulai dia lakukan terobosan, dalam artian sudah menentukan titik-titik blank spot itu di daerah mana, kalau tidak salah dari Kementerian apa itu Pak Joni yang membidangi Kominfo. Kominfo ya. Dari Kominfo itu sudah menjelajah ya, kalau tidak salah seluruh Indonesia. Dan yang kami rasakan kalau tidak salah bulan-bulan kemarin Pak Joni ya, sampai ke pelosok Pangandaran pun itu, karena memang termasuknya Pangandaran sebagai wisata birokrasi atau wisata berkaitan tentang program pemerintah ya. Jadi dari pemerintah pusat itu sendiri sudah ada usaha Bu, sudah ada solusi sampai ke pelosok-pelosok itu sudah akan disempurnakan ya, mulai dari jaringan-jaringannya. Nah, kemudian bagi sivitas akademika itu sendiri itu bisa dengan cara tradisional gitu. Kami pernah mendengar di salah satu sekolah atau madrasah itu di pelosok agak sedikit pegunungan, itu mereka menggunakan panci Pak Joni ya sebagai penguat sinyal. Itu panci yang hanya alat rumah tangga ya Pak Joni, tutup panci gitu ya. Itu mereka modifikasi menjadi penguat sinyal. Nah, pada intinya tadi Bu seperti kami sampaikan, ketika Bapak Ibu guru hebatnya sudah mau menggali ilmu, lakukan aksi, insya Allah ya, karena batasan ruang, batasan waktu tadi itu bukan menjadi penghalang. Jadi pada intinya ketika kita berada di daerah, mohon maaf gitu misalkan agak di pedalaman, kemudian di daerah, tapi kadangkala masalah daerah bukan menjadi masalah, tapi kadangkala sedikit agak di bawah pun kalau memang di sana
jaringannya kurang begitu bagus ya memang tetap saja. Jadi pada intinya untuk hal-hal seperti itu bisa dengan kita mencari informasi ya. Banyak sekali tips dan trik gitu ya. Lalu banyak solusi dan ada gitu. Lalu ada solusi. Mungkin itu Bu kurang lebih. Kalau secara teknisnya solusi daerah pedalaman atau daerah kampung tidak ada sinyal, Pak Joni ini justru bisa menambahkan mungkin. Ya mungkin dari jawaban dari presenter mudah-mudahan ini bisa memuaskan Bapak semuanya ya, Bapak ini yang bertanya khususnya. Silakan sekali lagi saya kan pada kita ingin bertanya bisa menulis chat atau dengan sangat memang kalau saya nih ya bagi saya khususnya adanya pandemi ini jadi ajang pembelajaran buat IT nih Pak ya. Terus terang saja saya itu kurang menguasai ya yang namanya IT. Tapi dengan adanya ini saya bisa belajar, bisa video conference seperti ini ya, alhamdulillah gitu. Jadi ada peningkatan kalau buat saya. Sepertinya ada pertanyaan Bu. Ya ada pertanyaan ini Pak. Adakah cara memanfaatkan aplikasi kekinian seperti TikTok untuk pembelajaran daring? Nah, baiklah. Bapak Ibu guru hebat dan partisipan lainnya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dua bilah mata yang sama-sama ya, sama-sama. Nah, sama-sama itu ya ada positif ada negatifnya. Nah, kalau dari segi positifnya pembelajaran aplikasi ya itu ya. TikTok itu aplikasi Pak Joni ya? Ya, aplikasi Nah, aplikasi kekinian itu TikTok sedang... itu bisa ya. Tergantung kita mengemasnya. Nah, tadi ya. Sebagai Bapak Ibu guru yang hebat sebagai pendidik ataupun para siswanya ya. Aplikasi TikTok bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Itu seperti halnya kalau guru penjaskes ya, ketika dia pembelajaran daring, dia melakukan olah tubuh, kemudian dia bertiktok ria, itu sudah menjadi hal yang sarana ya. Aplikasi TikTok ini menjadikan sarana oleh guru penjaskes untuk pembelajaran daring gitu ya, dengan olah tubuhnya dibuat TikTok gerakan apa tubuh, gerakan senam ya, itu kan dipertontonkan, di share ke para siswanya ya, itu bisa ya, kurang lebihnya seperti itu. Namun ya itu tadi, aplikasi TikTok ini sendiri tadi saya sampaikan bahwa ilmu pengetahuan teknologi tidak selamanya positif, ada sisi negatifnya juga. Kalau memang tidak bisa mengerem terutama waktu, itu kita akan justru habis dengan aplikasi TikTok untuk hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Tapi kalau kita bisa mensiasatinya, aplikasi TikTok yang katakan kekinian bisa kita gunakan untuk pembelajaran, bisa, sangat bisa. Ya, terima kasih. Intinya ini ya Pak, jadi sarana apapun bisa dipakai gitu ya untuk pembelajaran, media pembelajaran asal itu positif dan memang tujuannya untuk pembelajaran. Atur nuhun katanya Pak Ya, ini dari sami-sami Pak Muhammad. Mudah-mudahan puas. Nah, ya silakan Bapak Ibu lainnya yang Presensinya Bob mungkin sudah di-share.
Mohon di mute suaranya yang lainnya Pak. Ya di mana? Ini ada suara anak Pendapat kecil di mana ya? Ya, pada para partisipan yang memang belum mengisi presensi, silakan. Pak Ganjar mungkin mau bertanya, silakan Pak Ganjar. Pak Ganjar. ini mantap ya, bagus. Ya Pak, kalau misalnya kita bicara tentang pandemi ini memang tidak akan habis-habis ya Pak, karena ya kayak barang baru aja bagi kita. Selalu ingin melihat dari berbagai segi ya supaya bisa lebih mengenal gitu ya apa itu COVID. Kan, Suaranya tidak ada, Bu. Bob. bisa ya, tidak ya Pak, tidak bisa didengar ya, Timbul tidak bisa tenggelam, masuk ya Bu, Pak. suaranya. Ya, tes. Sekarang gimana Pak? Sudah bisa masuk suara saya? Masih Terdengar. timbul tenggelam, Bu. Ya, terima kasih juga kepada Bu Ella yang sempat menyampaikan ya, opininya bahwa sampai intinya HP atau handphone yang bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran dalam jaringan itu tidak dimiliki oleh siswa, bahkan punten-punten gitu ya, tidak hanya siswa, bapak ibu gurunya pun kadangkala karena keterbatasan itu tidak bisa mengadakan. Mungkin kadangkala ada medianya, tadi teh Pak Joni kuotanya Pak ya. Iya, betul. Jadi rasanya mungkin diawali dari sektor ekonomi berpengaruh terhadap sektor yang lainnya. Iya, betul, Pak. Menteri pun kan sama, Pak. Pertamanya menggembor-gemborkan tentang daring dahulu ya. Akhirnya Ya, selanjutnya dia dengan menggunakan televisi, media televisi TVRI gitu ya. Itu pun kan pembelajaran cuma 30 menit beres ya, gitu ya. Karena dibagi-bagi SD kelas 1 sampai 3, 4 sampai 6 dan seterusnya SMP, SMA, SMK gitu ya. Jadi dibagi-bagi dan selanjutnya eh di siswa kami pun masih banyak siswa yang belum tercover dengan pembelajaran menggunakan televisi juga ya. ya, Jadi ini sebenarnya tugas kita bersama gitu ya. Guru jangan sampai patah semangat dengan masalah teknologi, bahkan ada guru yang semangat betul ya sampai didatangi si siswanya yang berusaha dia tidak terjangkau dengan daring, dia tidak terjangkau dengan televisi. Akhirnya si guru yang turun tangan ya terjun jemput bola, belajar mengajar siswa tersebut yang tidak terjangkau dengan jaringan tersebut ya. Saya acungkan jempol buat guru-guru yang hebat seperti itu ya. Gitu. Itu mungkin Pak dari saya juga. Jadi jangan sampai patah semangat kalau betul. misalkan dengan jaringan kita tidak terjangkau, kita jemput bola saja, datangi siswa tersebut, kita data siswa-siswa kita yang memang tidak terjangkau dengan jaringan tersebut atau memang tidak memiliki peralatan untuk jaringan, kita dekatin si siswa tersebut sama kita. Ya, Tentunya kalau masih menggunakan protokol COVID-19 ya Pak. Nah, memang Pak Joni, kalau memang semuanya berusaha ya, banyak sekali cara yang bisa kita gunakan
ada yang beberapa sekolah yang sudah mulai menggunakan gelombang radio, Pak. Ini gelombang radio di KCD 13 pun sudah ada beberapa sekolah yang mereka menggunakan siaran radio itu dalam pembelajaran. Ada lagi, ada istilahnya ada mobile wifi Pak Jani ya? Ya. Ada. Nah, jadi dalam rangka memberikan koneksi internet terhadap para siswanya, ada beberapa sekolah yang itu tadi mobile wifi. Saya sendiri teknisnya kurang begitu paham, jadi mereka bisa menyebarkan wifi dengan mobile gitu kan, dalam artian mungkin si modemnya diakut Pak Joni keliling atau bagaimana, saya kurang paham itu. Yang jelas itu sudah salah satu itikat baik ya dari pihak lembaga, dari pihak satuan pendidikan dalam rangka memfasilitasi peserta didik. Betul Pak. Walaupun saya sudah mengusulkan kepada KCD 13 untuk solusi di Pangandaran seperti apa dan bagaimana gitu ya. Katanya sih dari di desa-desa di daerah Pangandaran kan sudah ada internet untuk di desa. Ya Nah, betul. jadi kita perkuat di situ dengan menggunakan sinyal-sinyal yang ada di desa tersebut dengan menggunakan WiFi gratis dari desa tersebut. Jadi bisa dipakai untuk media pembelajaran nanti di situnya. Nah, kita tunggu saja nanti gebrakan dari KCD 13 untuk Kabupaten Pangandaran seperti apa untuk penanggulangannya. Bahkan dari ketua pun katanya mencari solusi yang tepat untuk pembelajaran mau pakai apa nantinya gitu untuk TIK ini. Karena kita harus menjembatani, bahkan si Webex ini pun yang kita gunakan katanya tidak secure katanya dan lain sebagainya gitu ya. Gosip yang saya dengar dari KCD 13 sehingga tolong dibuatkan aplikasi supaya kita tidak memakai kuota ke luar negeri katanya. Kita pakai kuota yang ada di kita aja sehingga pendapatan pun tidak harus keluar gitu katanya Pak. Gitu. Off the record Pak Jani. Ya. Makanya masalah-masalah yang seperti itu karena Bapak tadi memulai tadi ada pemerintahan, ada sekolah gitu ya. Ya. Gitu. Jadi saya pun terangsang dengan apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Barangkali dari yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, sekali lagi silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Waktunya tinggal 10 Kita menit masih lagi. punya waktu 10 menit lagi ya Pak. Masih ada waktu 10 menit lagi sebelum Pikon ini selesai. Kan? Atau yang belum mengisi presensi, pada Ibu dan Bapak disilakan untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Ya Pak. Ya kalau di ini Pak kita sambil ngobrol saja ya. Kalau di saya tuh ya hari gini gitu ya, guru tidak punya Android, tapi memang itu nyata gitu, Nyata. gitu kan, yang seperti itu. Itu kira-kira harus bagaimana ya Pak? Nah, ya memang ini pun yang patut diperhatikan oleh masing-masing lembaga satuan pendidikan ya, sehingga tadi sebagai bagian yang harus diperhatikan, yang harus sadar diantaranya guru ya, selain harus paham bahwa guru itu manusia pembelajar ya, insya Allah dengan beberapa keahliannya Bapak Ibu guru dengan insting sebagai guru itu, kalau memang tadi dalam jaringan Android tidak mumpuni atau tidak terfasilitasi, ya tadi kata Pak Joni juga akan ada begitu banyak cara. Tapi alangkah baiknya ketika tadi ada pihak lembaga pun dalam hal ini sekolah atau madrasah bisa lebih bijak dalam menggunakan anggaran. Ya. Jadi sudah diberikan yang seluas-luasnya ya kewenangan untuk
keluarkan ya biaya operasional yang khususnya mungkin berkaitan dengan dampak pandemi. Itu tidak menjadi hal yang tidak mungkin ya. Masing-masing guru bagi Android itu tidak menjadi hal yang tidak mungkin, Bu ya. Jadi kalau memang kenyataannya seperti itu, tinggal pelaporannya saja itu tidak akan menjadi masalah. Ya. Tidak hanya pemberian kuota, tidak hanya pulsa kuota, dan tidak hanya jaringan WiFi di sekolah, tapi termasuk dengan media pun gitu ya. Khususnya ketika dampak pandemik dari COVID-19 ini itu diberikan kewenangan. Sampai pemberian Android pun memang tidak akan menjadi temuan. Tinggal kebijakan sekolah atau madrasah itu sendiri mau bagaimana. Iya, jadi mungkin tetap ya Pak harus ada kesadaran dari guru tersebut ya bahwa ini sesuatu yang sudah jadi kebutuhan, sudah jadi kebutuhan kita, apalagi ya sekarang ini memang saat-saatnya digunakan, terus kita tidak ada gitu kan, jadi kita merasakannya akibatnya begitu. Ya, karena ekonominya karena dari awal ekonominya kena dampaknya, jadi berpengaruh terhadap pendidikan ya, dan bidang-bidang yang lain. Sambil menunggu juga ini, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau menulisnya di kolom chat ya. Ibu ada yang ingin ditanyakan atau Pak Ganjar? Oh iya Pak, misalnya ya, kalau sekarang itu kan ada banyak rumah belajar ya, dan konten sekali ya. Tetapi memang pengetahuan masyarakat juga belum paham seluruhnya, karena membuat email saja itu sesuatu yang belum paham gitu. Kalau di HP Android misalnya itu sudah dibuatkan emailnya oleh anak gitu kan biasanya. Jadi membuat email saja tidak bisa, sehingga tidak bisa mengakses konten-konten pembelajaran yang memang disediakan oleh pemerintah, yaitu khususnya di sekolah dasar ya Pak. Kalau misalnya sudah di SMP atau di SMK, karena ini sudah mandiri, sudah pada bisa sendiri ya. Kalau di SD masih dibimbing orang tua, dan orang tuanya juga belum paham ya, masih banyak itu yang belum paham cara pembuatan email, sehingga pembelajaran juga tidak berjalan lancar gitu kalau dengan menggunakan fitur-fitur atau konten-konten yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dengan melalui TVRI ya itu tadi batasnya waktu, dan jika terlewat juga tidak ada feedback dari guru, sehingga menjadikan anak juga tidak terlalu semangat untuk belajar. Itu menjadi dilema gitu ya, Bapak Ibu guru hebat yang kurang lebihnya mempunyai beban ya untuk menyampaikan, mentransfer ilmu terhadap anak didiknya, tapi secara kehidupan pribadinya pun mereka terkendala tadi dengan masalah kadang-kala, apalagi bagi yang memiliki anak pun gitu ya. Jadi akan merasakan gitu ya, menjadi guru bagi anaknya sendiri gitu ya. Dan yang kami pribadi rasakan pun akan sangat berbeda sekali ketika kita mengajar di sebuah tempat, di sekolah atau madrasah ya. Ketika kita juga mengajar anak kita di rumah, itu akan menjadi tantangan yang sangat luar biasa, Bu, gitu ya. Jadi di satu sisi kita harus memikirkan anak didik kita di luar, tetapi di
di rumah pun gitu ya, kita harus berhadapan dengan anak kita sendiri yang kadangkala kebanyakan anak itu akan kurang bisa menerima gitu ya ketika mereka mendapatkan pembelajaran dari orang tua. Padahal orang tuanya itu sendiri adalah seorang pendidik gitu. Ya, betul, betul. Jadi, memang figur guru itu bagi peserta didik itu sangat sangat berpengaruh, terutama di sekolah dasar ya. Figur guru itu sangat namanya besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan pembelajaran. Baik, Bapak, ini waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih 20 27. menit. 20-27. Jadi mungkin bisa kita tutup ya Pak, untuk penutupannya itu ya, waktu kita tinggal 2 menit lagi, atau mungkin Saya cuma pertanyaan. berpesan Bu ke Pak ini nih Bu, ke Pak Ipan. Kan dia terlibat di dalam gugus berapa ya Pak ya Pangandaran itu? Gugus apa ya di Pangandaran itu Pak? Eh Apa, Pak? ini tadi sempat ramai di diri saya juga tentang pembagian sembako mungkin ya. Sembako, Pak ya. Iya, pembagian Tapi sembako. ada apa kakak yang tidak terbagi padahal dia sangat membutuhkan sekali sembako tersebut ya. Eh, yang baru datang saja ke daerah saya sudah dapat dia yang sudah lama di sini tinggal gitu ya. Tadi tidak dapat sehingga menjadi kecemburuan sosial gitu ya. Yang kayak Cikapi tadi tentang pembagian sembako di daerah saya di sini ya. Entah itu kekurangan atau gimana gitu, atau memang tidak terdata di desanya atau bagaimana, padahal dia jelas-jelas sangat membutuhkan sekali bantuan dari pemerintah tersebut gitu. Itu jadi saya Oke. nitip ke Pak Ipan, tolong pastikan Pak Ipan itu mengenai pembagian sembako juga, mungkin itu udah bagian dari tugasnya Pak Ipan ya di sana. Gitu Pak. Kalau kalau berkaitan dengan sedikit melenceng mungkin ya, tapi mungkin kalau ini saya kaitkannya dengan edukasi. Nah, mungkin ini efek dari COVID-19 ya, yang berpengaruhnya edukasi, Pak. Edukasi dari penyampaian bansos dampak COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah Kabupaten Pangandaran ada program gitu Pak ya. Program voucher sembako. Ya. Pada intinya semua warga Kabupaten Pangandaran berhak menerima. Ya. Bahkan bukan berhak lagi, wajib menerima sesuai dengan arahan dari Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Haji Jeje, itu wajib menerima. Namun di lapangan memang terjadi permasalahan. Nah, permasalahannya adalah tetap Pak kembali kepada edukasi tadi, pendidikannya. Jadi ketika disampaikan bahwa yang berhak menerima itu selain satu, mohon maaf ASN ya, kemudian TNI Polri, peserta masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat seperti peserta PKH, peserta BPNT, dan yang terakhir super kaya. Maksud super kaya itu orang terkaya di wilayah tersebut. Nah, otomatis kalau hanya itu yang tidak berhak menerima, berarti hampir 80%-nya itu 70% harus menerima. Adapun ada yang tidak menerima, ya berkaitan dengan pendataan. Ya. Yang tadinya dibagi dua, bantuan itu nanti masyarakat yang mendapatkan dari kabupaten, ada yang dari provinsi, ya karena mungkin penyampaian informasinya kurang begitu tepat, ya. Jadi
ketika pemerintah, mohon maaf, desa diminta untuk menggabungkan data antara yang menerima kabupaten dan provinsi, disatukan, dikhawatirkan dari provinsi telat, jadi yang penerima provinsi pun berhak sama mendapatkan dari kabupaten. Tapi waktunya ketika deadline-nya tidak memungkinkan datanya, maka tetap munculnya yang ajuan yang pertama. Karena ajuan misalkan satu daerah setelah ditambahkan 1.500 kakak desa tersebut. Karena datanya telat, jadi yang munculnya hanya 1.000, jadi 500 tidak muncul. Tapi insya Allah Pak, dari yang 500 tidak atau belum muncul itu, malam ini juga sekarang sedang dirapatkan di tingkat kabupaten untuk susulan pencairan. Betul, Pak. Cetakan Ya voucher. maaf, ya maaf Pak, ini waktu Waktunya udah sudah habis ya, Bu ya? 28 lebih 33 menit ya. Harus saatnya kita undur diri. Ya, mungkin dipotong nih ya Pak. Siap. Udah Atau cukup, masih Bu, ada jawabannya juga. beberapa kata lagi yang ingin Bapak sampaikan, silakan. Ya, kurang lebihnya dampak pandemik COVID-19 jelas bagi dunia pendidikan menjadi bom yang sangat luar biasa di satu sisi, tapi di satu sisi termasuk bagi kami pribadi gitu Bu ya, ini menjadi madu yang sangat manis sekali, dalam artian dengan adanya ini saya jadi berusaha bagaimana caranya supaya saya tetap bisa melaksanakan proses belajar mengajar. Apalagi alhamdulillah saya termasuk bagian, meskipun mungkin bagian yang level berapa menjadi peserta virtual batch, yang jelas ini akan memberikan saya bekal modal, khususnya dalam pembelajaran daring. Itu mungkin Bu yang bisa kami sampaikan. Ya, Terima kasih pada para peserta yang sudah berkenan join. ya, terima kasih atas penyampaian materinya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk materi pertemuan kita saat ini telah disampaikan dan secara gamblang ya, intinya bahwa dampak apapun dari pandemi COVID ini langsung kita menerimanya ya, dan mudah-mudahan kita berharap bahwa pandemi ini cepat tertangani ya, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan seperti biasa ya, dengan lancar, sehat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Saya dari moderator, kemudian mohon maaf atas segala kesalahan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Joni. Ya Bu, terima kasih Ibu yang sudah memimpin acara video conference ini dan sudah bekerja sama dengan kami untuk memfasilitasi presenter Pak Irfan Harfian Sobirin ya. Tadi Pak Irfan itu membicarakan mengenai pandemi yang dampaknya terhadap dunia pendidikan ya. Tapi sekarang ini sudah ranahnya ke bidang ekonomi ya Pak ya. Yang sekarang ini karena sudah menyentuh ke bidang tersebut ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk video conference hari ini. Saya matikan recordernya.